Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara terkait dengan keberadaan di sidang tipikor yang mana abang ini salah satu abang ini salah satu penasihat hukum yang klaimnya yaitu sebagai terdakwa dari KPU Kabupaten Kuala Kapuas. Demikian informasi yang kami dapatkan. Hari ini saya dengan informasi abang melaksanakan dampingan penasihat hukum ya, yang mana dalam perkara tindak pidana korupsi ya. Nah, perkara apa aja bang hari ini? Jadi hari ini yang saya ada beberapa, cuman yang kita fokuskan pada saat ini masalah perkara korupsi pengadaan barang di KPU Kapuas. Kemudian saya adalah penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara untuk mendampingi mantan komisioner KPU, salah satunya ya dari beberapa komisioner KPU, itu namanya Budi Prayitno. Nah, beliau terkena dugaan tindak pidana korupsi masalah pengadaan barang dan jasa terkait dengan masa pemilu yang lalu, pemilu kepala daerah. Nah, agenda hari ini kita berbicara mengenai tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi dari penasihat hukum dan terdakwa. Yang kami ajukan adalah bahwa dakwaan jaksa penuntut umum itu kabur atau obstruable. Dalam titik ini mengenai dakwaannya yang kabur itu di mana? Yang pertama mengenai bahwa kewenangannya itu bukan kewenangan yang dikenakan seharusnya kepada terdakwa klien kami, tetapi seharusnya kepada komisioner KPU di pusat Jakarta begitu. Nah, dari hal itu maka kami ajukan eksepsi. Hari ini tanggapan atas eksepsi itu jaksa menunjukkan tanggapannya bahwa itu tidak benar karena turut serta menurut dia. Nah, nanti minggu depan, tepatnya di hari Senin, beberapa hari kemudian nanti akan diberikan putusan salah oleh majelis hakim atas eksepsi dan juga tanggapan jaksa atas eksepsi kami. Begitu. Bang, kalau kita melihat perkara ini nomor berapa perkara ini? Mohon maaf saya lupa. Kalau tidak salah 34. Nomor 3. Ya, saya lupa ya. Mohon maaf kalau saya tidak lupa 34. Nanti saya tunjukkan. Terkait dengan apa yang abang sampaikan terkait dugaan sangkaan ya terkait dengan pengadaan barang ya di Kuala Kapuas, KPU Kapuas ya, yang mana ini menyangkut terkait dengan pilkada ya. Ya. Pilkada pemilihan kepala daerah atau pilgub? Pada saat itu serentak ya. Tadi saya lihat informasikan ini kan menjadi perkaranya kan di setplit ya. Ya, jadi dua terdakwa jadi. Tapi abang hanya penanganan dalam satu terdakwa ya, PH-nya ya. Nah, tapi kalau kita melihat terdakwa abang ditahan atau tidak? Sampai dari awal ketika sidang memang sudah ditahan. Oh, sudah ditahan. Di rutan Palangka kelas 2. Sejak dibukanya proses dari ini penyidikan dari kepolisian atau dari kejaksaan bang? Saya kurang jelas sendiri. Sepertinya dari kejaksaan, langsung dari kejaksaan. Dari kejaksaan ya. Oh, berarti ini dari kejaksaan. Berarti ya. Indikasinya dari temuannya dari kejaksaan gitu ya. Betul. Jadi bukan dari kepolisian ya. Sementara ini belum, karena untuk pastiannya kami kan kemarin hanya melihat pada batas dakwaan itu sendiri. Sedangkan untuk berkas-berkas selanjutnya karena kami baru mendampingi dalam proses persidangan ini, maka kami belum mendalami seberapa jauh ke belakang, hanya melihat duduk perkaranya dulu. Oh, bang, sedikit bang, kalau kita berbicara duduk perkara ini kan dalam pengadaan barang ya, artinya konteksnya dianggap berpotensi merugikan ya. Nah, sementara dia sebagai kapasitas PPTK, Kabid, atau sebagai pengawas atau sebagai kontraktor bang. Jadi kalau dalam hal ini Budi Prayitno itu klien kami tidak ada bagian dari hal itu. Dalam ketentuan undang-undang tentang barang dan jasa juga itu